Ya, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Untuk kajian hari ini kita mulai dengan tema tidak ada istilah pensiun dalam Islam yang akan dipimpin langsung oleh Al-Ustadz Salim Al-Bakri. Untuk waktunya kami persilakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhan ikhwah, saudara-saudaraku, sahabat sentana yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puja dan puji sudah seyogianya senantiasa membasahi lisan-lisan kita. Karena hanya dengan nikmat dan izin, maka Allah memberikan kesempatan untuk kita kembali bertemu dalam layar Zoom yang sudah sekian lama, qadarullah, kita tidak berjumpa. Semoga Allah mudahkan agar kajian ini dapat berjalan lancar hari ini dan juga pekan-pekan yang akan datang. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, marilah kita sebelum mulai berdoa agar ilmu yang kita dapat adalah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah dan jadikanlah ilmu yang kami sedang akan pelajari ini ilmu yang bermanfaat. Berikanlah kami rizki yang tayyib dan terimalah segala amal soleh kami. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita akan membahas suatu tema yang insya Allah tema ini berada di depan mata kita atau bahkan ada yang sudah melewati batas-batas umur tertentu sehingga kata pensiun adalah kata yang sudah sangat familiar di telinga kita sekalian. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, kata pensiun seolah-olah menjadikan batas dari sebuah aktivitas rutin kita. Ya, kita tahu pemerintah membatasi pensiun kita, kalau saya tidak keliru dari 56, sekarang mungkin sudah menjadi 58. Dan setelah itu kita tidak bisa lagi bekerja secara aktivitas harian. Demikian juga di perusahaan-perusahaan swasta. Kata pensiun ini juga sangat tidak asing di telinga kita. Sekitaran umur-umur yang sama, kita
sudah dipersilahkan untuk meninggalkan kantor dan seolah tidak lagi kita dapat bekerja. Lalu bagaimana dalam Islam? Nah, ini materi kita pada sore hari ini. Tentu sebelum kita mengkaji bagaimana Islam memandang, memaknai, menyikapi kata-kata pensiun ini, kita akan kutip satu ayat, ya, yang ayat itu akan mendasari kajian kita pada sore hari ini. Ayat itu berada di surat ke-15, ya, surat Al-Hijr, ayat ke-99, yang artinya, atau saya ucapkan dalam bahasa Arab atau ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yang artinya, dan beribadahlah kalian kepada Rob kalian sampai datang kepadamu al-yakin. Al-yakin di sini bukan berarti kita mantap yakin dengan istilah yakin seperti yang kita kenal. Al-yakin dalam bahasa Arab juga berarti adalah al-maut, kematian. Artinya kita beribadah kepada Allah itu sampai kita mati. Sampai kita mati. Dan kita kenal ibadah itu dalam pengertian yang luas, termasuk ibadah dalam kita bermuamalah. Ya. Bermuamalah kita tahu, yaitu hubungan kita hablum minan nas, hubungan kita manusia dengan sesama manusia, itu pun dengan niat ikhlas karena Allah dan sesuai syariat, maka dia mempunyai nilai ibadah. Artinya ibadah itu dalam pengertian yang luas, tidak sekedar ibadah mahdhah atau ibadah khusus, ya, yang kita kenal sebagai sholat, puasa, sedekah, pergi haji, umroh, dan lain sebagainya. Ibadah menurut ulama, ya, kalau saya tidak keliru ini Ibnu Qayyim ataupun Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ibadah itu adalah segala sesuatu, apakah itu ucapan, perbuatan, bahkan niat dalam hati yang dicintai dan diridhoi Allah. Ya. Jadi dengan demikian ibadah ini sangat amat luas. Segala sesuatunya bisa mempunyai nilai ibadah. Ya. Maka muamalah juga adalah ibadah dengan niat ikhlas karena Allah dan juga ya sesuai syariat, artinya sesuai ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Nah, kemudian ada yang juga biasa kita baca, ya, surat An-Insyirah kalau nggak salah ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna musi usra wa inna ilal usra fa idza faragta fansab wa idza rabbika farghab. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu sudah selesai satu pekerjaan, kalau kamu sudah selesai satu urusan, maka lanjutkan. Jangan berhenti. Tapi lanjutkan kepada pekerjaan dan aktivitas lain. Jadi Islam mengajarkan bahwasanya kehidupan ini harus terus diisi dan diisi. Bahkan semakin kita berkurang umur kita, ya, kita biasanya terbalik ya. Ulang tahun bertambah umur. Sesungguhnya ya hakikatnya berkurang umur kita. Semakin berkurang, seharusnya kalau kita menganalogikan kepada olahraga sprint, berlari, semakin mendekati garis ini, itu lari itu semakin kencang, bukan? Supaya kita mendapatkan trofi kemenangan. Ya, kalau kita ini maksudkan juga kita maknai dalam kehidupan kita, umur kita yang semakin lama, semakin berkurang, mendekati batas finish ajal kita, maka sesungguhnya lari kita itu semakin kencang seharusnya. Ya, artinya apa? Dalam pengertian seperti apa lari kita yang semakin kencang itu? Kita mengisi makna hidup kita ini dengan hal-hal yang semakin lama, semakin kita menjadikan waktu itu bermanfaat. Terutama tentu
bermanfaat untuk akhirat kita. Karena bagaimana yang selalu saya ingatkan kepada diri pribadi dan keluarga saya dan juga jamaah sekalian. Umur rata-rata umat Nabi SAW atau umur rata-rata umat akhir zaman ini, kata Nabi SAW, baina sittin wa sab'in. Rata-rata ya, antara 60-70. Kalaupun ada yang lebih dari itu sedikit. Dan terkadang yang lebih itu tidak bisa lagi menikmati apa yang dia rasakan di saat mudanya. Atau bahkan terkadang banyak merepotkan orang lain. Nah, dengan demikian maka kita tahu kehidupan dunia ini adalah sangat sementara. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan mati. Surat 3 ayat 185. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Akhir dari ayat 185 dari surat Ali Imran itu, bahwa Allah mengatakan sesungguhnya dunia ini adalah tipuan. Sesungguhnya dunia ini ya hanya permainan. Sesungguhnya dunia ini senda gurau. Sesaat. Kullu alaiha, kullu man alaiha fan. Surat Ar-Rahman ayat 27 atau 26. Semuanya akan binasa bagai debu yang berterbangan. Semuanya. Bahkan bumi dan alam semesta ini pun pada gilirannya ia akan menjadi sesuatu yang rata dengan tanah atau bahkan bagai debu yang berterbangan. Dan kehidupan keabadian itu ada di akhirat kelak. Dan itu pasti kita akan alami. Kenapa? Bagian daripada rukun iman. Yang harus kita sebagai orang yang mengaku dirinya muslim meyakininya. Bahwa ada kehidupan akhirat. Ada kehidupan yaumil mahsyar. Ada kehidupan yang bernama yaumil hisab. Oleh karenanya maka kehidupan keabadian kita itu ditentukan dengan hari. Ditentukan dengan umur kita yang telah Allah tetapkan itu. Nah, lalu bagaimana dengan pensiun? Di dalam Islam, istilah pensiun tidak dikenal. Karena tadi, kita diciptakan Allah itu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat 51 ayat 56. Ya. Surat Az-Zariyat ayat 56. Dan tadi kita sudah definisikan ibadah itu dalam pengertian yang luas. Termasuk muamalah, termasuk bekerja, termasuk mencari nafkah, termasuk belajar, dan sebagainya. Karena kita diciptakan Allah untuk beribadah. Dan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadah itu sampai kita mati, maka tidak ada kata pensiun. Kalau pensiun itu dikategorikan, didefinisikan hanya sekedar bekerja di kantor, maka itu menjadi sesuatu yang naif. Sesuatu yang sangat membatasi seolah kita tidak bisa lagi, tidak mampu lagi, atau tidak boleh lagi bekerja. Padahal Allah memberikan kesempatan kita ya untuk terus dan terus beramal saleh. Dan itu tentu melalui sebuah aktivitas. Tidak mungkin kita diam di rumah, ya, hanya sekedar ngomong cucu, ya, jalan-jalan pagi, ketawa ketiwi, sementara kita masih diberikan Allah modal untuk produktif. Umur rata-rata bangsa Indonesia ini, kalau saya tidak keliru ya, itu sekitar 76 tahun atau 74 tahun bagi laki-laki dan 76 tahun bagi wanita. Artinya kalau kita sudah dibatasi tidak boleh lagi bekerja, ada sekitar 20 tahun atau kurang sedikit yang kemungkinan besar kita tidak bisa lagi berkontribusi kepada amal soleh kita. Padahal terbuka lebar. Ya. Very inspiring, ya, man, ya, atau pada abad ini, yaitu seorang yang bernama Mahathir Muhammad. Mahathir Muhammad insya Allah saat ini sudah berusia 100 tahun. Tapi bagaimana beliau masih aktif? Yang saya baca, apa yang menjadi ya rujukan beliau, keyakinan beliau. Padahal beliau itu sudah, kalau saya tidak keliru, beberapa kali operasi jantung. Dengan umur yang sekian. Umur 94 masih sempat menjadi Perdana Menteri yang kesekian di Malaysia.
Allah Akbar. Kita sudah dibatasi 56, 58 seolah aktivitas sudah tertutup untuk bekerja dan sebagainya. Apa kata Mahathir? Kobarkanlah selalu semangat hidupmu selama engkau masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Itu yang pertama. Spirit of life. Kobarkan. Karena kesempatan yang Allah berikan itu jangan disia-siakan. Yang kedua, moving on. Teruslah bergerak, teruslah bergerak. Bergerak dalam artian yang luas. Apakah termasuk olahraga, jalan pagi, atau apapun. Bergerak. Karena bergerak itu adalah sehat. Kemudian yang ketiga, teruslah berpikir. Keep thinking. Kira-kira seperti itu. Jadi yang pertama, spirit of life itu harus selalu dikobarkan. Jangan kita merasa jompo. Jangan kita merasa sudah tua. Ya. Saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah. Tahukah seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Dia berjihad di jalan Allah. Berperang dengan mengusung pedangnya. Dan berperang di paling depan dari pasukan Nabi SAW di usia. Ada 2 atau 3 riwayat. Ada yang mengatakan di usia 79 tahun. Ada yang mengatakan di usia 80-an tahun. Bahkan ada yang mengatakan di umur sekitar 90 tahun. Bayangkan. Bayangkan. Perang. Aktivitas fisik yang luar biasa. Kita saja sekarang kalau untuk, ya jangankan perang. Ya, untuk kita menaiki kuda untuk berperang aja, wallahu alam, kita barangkali sudah sempat terjatuh-jatuh dan mungkin sudah ya pinggang kita. Tapi ini dengan semangat untuk berjihad di umur itu beliau tetap menghunuskan pedangnya. Kenapa? Semangat. Semangat hidup yang akan diakhiri dengan jihad. Yang pahalanya itu surga. Jadi ada yang sesuatu yang menjadi source of motivation, sumber motivasi kita untuk melakukan apa dalam hidup ini. Ya. Tentu kita sebagai seorang muslim ingin sukses dunia akhirat. Ya. Kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, wa atiur rasul, wa atiullah, wa atiur rasul, faqad faz fauzan azim. Surat 33 itu ayat 71 ya. Yang tadi saya bacakan di awal sebagai khutbatul hajah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang agung. Baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita wajib untuk mengimaninya. Karena kita seorang mukmin, kewajiban kita sebagai mukmin, sami'na wa ata'na, kita taat dan kita mengimani. Ya. Kita mengimani. Dan kita melakukannya. Sami'na wa ata'na. Oleh karenanya maka saudaraku sekalian, yang saya cintai karena Allah, sahabat Pentana mengaji yang saya cintai karena Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah dalam artian yang luas sampai datang kematian. Dan memang ternyata Abu Ayyub Al-Ansari itu meninggal. Tahu apa yang dia lakukan? Dia minta sebelum dia meninggal dan dia tahu kemungkinan besar dia meninggal dengan usianya yang sudah lanjut itu, dan dengan dia berperang di yang barisan terdepan, kemungkinan besar dia terbunuh dan jihad. Apa yang dia minta? Kuburkan jenazahku di depan pintu benteng musuh yang paling depan. Allahu Akbar. Jenazahnya saja masih mau berperang. Semangat apa ini? Berbeda jauh dengan kita. Yang baru berusia sekitar 50-an. Sudah merasa saya sudah harus istirahat. Saya sudah harus dan sebagainya. Yang intinya mendemotivasi diri untuk tidak produktif dalam pengertian ibadah yang luas. Banyak sekali lahan kita untuk beribadah. Tidak hanya sekedar kerja di kantoran atau kerja di tempat-tempat lain. Banyak sekali. Dan Allah memberikan kesempatan itu seluas-luasnya. Ya. Bahkan Allah telah menetapkan rezeki kita. Surat Hud, surat 11 ayat 6.
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha, kata Allah. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, bahkan binatang melata pun, aku jamin, kata Allah, aku jamin rizki. Dan aku beritahukan tempat penyimpanan. Artinya Allah telah memberikan rizki itu jaminan yang pasti kita dapat. Dan Allah memberitahu tempatnya. Artinya Allah memberikan kesempatan kita untuk menyongsong rezeki itu. Dengan cara apa? Dengan cara apa saja. Yang sesuai dengan kemampuan. Tentu sesuai dengan kesempatan. Sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Tapi semua harus ada ikhtiar. Yang itu menjadikan kita bersemangat untuk terus bekerja dan untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif. Ya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Hadis riwayat Muslim juga mengatakan, jika seorang meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara. Artinya orang yang meninggal itu baru terputus amalnya. Ya, jadi amal itu terus lakukanlah sampai dia mati. Dan kalau sudah mati, masih ada amal yang bisa mengalir, ya, sebagai tabungan amal kita nanti akan ditanya di akhirat ataupun di kubur nanti, apa? Amal yang kita buat selama ini yang baik. Nabi SAW mengatakan 3 itu ya tidak terputus apa? Walad soleh. Anak yang soleh yang mendoakan kita. Maka kewajiban kita apa? Bagaimana kita menjadikan anak kita itu soleh dan mau mendoakan kita. Ini masalah pendidikan. Jadi kita mempunyai investasi anak yang dengan itu kita terus mengalir amalnya. Maka jangan kita menyia-nyiakan, ya. Jangan kita habiskan waktu kita dalam tanda kutip untuk keduniaan, ya, dengan tanda kutip alasan-alasan untuk keluarga sampai berapa turunan, tapi menafikan dan melalaikan pendidikan anak. Sehingga anak kita tumbuh kaya, tetapi dia tidak mengerti tentang agama. Waliyahudzubillah. Bukan itu yang dimaksud. Walad saleh. Anak soleh yang mendoakan. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ya. Seperti ini kita sedang mengkaji. Di mana ada doa yang tadi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Minta sama Allah. Yang kita pelajari, yang kita sebarkan. Agar itu adalah bagian daripada ilmu yang bermanfaat. Sehingga mengalir pahala itu sampai kita di alam kubur. Bahkan sampai di akhirat kelak menjadi timbangan pemberat kita. Untuk mendapatkan pahala-pahala yang akan menjadikan kita dijauhkan dari neraka. Dan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Dan yang ketiga adalah sedekah jari. Sedekah. Perbanyak sedekah. Tahu kan saudara, di dalam surat Al-Munafikun, surat 63 ayat 10. Seseorang, ini dialog antara orang yang sudah mati dengan Allah. Orang yang sudah meninggal, yang sangat sedikit infaknya, sedekahnya, minta dikembalikan kepada Allah agar dikembalikan ke dunia. Meskipun hanya sesaat. Allah terus tanya, untuk apa kamu minta dikembalikan? Untuk beramal saleh. Bukan untuk membeli mobil Lamborghini, atau untuk membeli mobil-mobil EV, electric vehicle, mobil listrik, atau untuk membangun istana yang mewah. No. Dia minta dikembalikan agar dia bisa bersedekah, bisa beramal soleh. Apa itu namanya? Penyesalan. Dan apa Allah katakan? Kalla. Tidak bisa. Kamu di dunia sudah diberi kesempatan, kata Allah. Kamu di dunia telah diberikan rujukan, pedoman, manual of life, way of life, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, hadis Nabi. Dan juga apa? Penyeru-penyeru lain. Sahabat, tabi'in, kemudian para ulama. Mereka menyeru, berdakwah. Untuk apa? Mengajak kita. Dan kalian lalaikan. Kalian remehkan mereka. Kalian tertipu dengan dunia. Dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi. Engkau cari dunia dan dunia yang akan engkau tinggalkan. Oleh karenanya maka saudaraku sekalian.
Untuk itu, maka mari kita kembali untuk setiap every single second, setiap detik yang kita miliki itu harus diinvestasikan untuk amal soleh kita. Tidak ada kata pensiun dalam Islam. Tidak ada. Yang ada adalah harus terus dan terus. Ditambah lagi nih, satu riwayat lain dari Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan terus menerus, dawam, istiqomah. Meskipun sedikit, ada kata-kata meskipun sedikit. Artinya, mungkin keterbatasan kita dengan usia dan sebagainya. Tapi bukan artinya kita tidak mampu untuk beramal soleh. Bahkan bersodakoh pun tidak harus menunggu kaya. Bersodakoh pun tidak harus menunggu punya uang banyak. Kalaupun tidak punya sepeser uang pun, senyum itu adalah sodakoh. Tabassum sodakoh. Senyum itu sodakoh, saudara sekalian. Berkata yang baik itu sodakoh. Sholat duha itu sodakohnya 360 tulang dan sendi kita bersyukur kepada Allah dengan cara kita melakukan apa? Sholat duha. Jadi tidak alasan orang miskin tidak bisa sodakoh, hanya orang kaya. No. Maka lakukanlah setiap detik yang kita miliki, jangan disia-siakan. Dan Allah memberikan kesempatan itu seluas-luas. Memang kita digoda. Dan inilah setiap kita pasti melewati ujian. Godaan dunia, kilauan dunia, hijaunya dunia, manisnya dunia. Dalam bentuk apapun. Harta, tahta, wanita, semuanya. Itu akan menjadikan kita melewati ujian-ujian dunia yang luar biasa. Dan barang siapa yang bisa bersabar menghadapi itu semua. Dengan hanya menetapkan the ultimate goals. Ya, tujuan utama hidupnya untuk akhirat bukan berarti tidak boleh kaya. Bukan berarti tidak boleh mencari dunia. Tetapi dunia dan kekayaan itu bukan tujuan. Dia adalah alat mencapai tujuan. Lihat Abdurrahman bin Auf, lihat Utsman bin Affan, lihat Abu Bakar As-Siddiq, lihat Umar bin Khattab. Mereka itu orang-orang yang kaya raya. Tetapi bagaimana ibadah mereka? Bagaimana mereka itu dijamin Nabi SAW untuk masuk surga? Mereka orang kaya. Luar biasa kekayaan mereka. Artinya Islam tidak mengajarkan miskin. Tapi Islam selalu mengajarkan optimisme. Apakah dia miskin? Apakah dia kaya? Selalu optimis untuk apa? Menggapai akhirat kelak. Jadi, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Bukan berlomba-lombalah kalian ke dalam harta. Bergemilang dunia. Seperti surat At-Takasur. Alhaakumut takasur. Kalian telah dilalaikan dengan perlombaan-perlombaan kemewahan di antara kalian. Apakah itu harta, kedudukan, jabatan, anak. Semuanya melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian mati. Masuk ke dalam kubur. Baru selesai urusan dunia. Apa itu yang kita inginkan? Sementara dunia ini terbatas. 60-70 kata Nabi. Katakanlah 100 tahun. Satu hari akhirat, 1000 tahun dunia. Jadi kalau kita konversi hari akhirat yang satu hari, kehidupan kita hanya beberapa jam. Mungkin sekitar 1,5 sampai 2 jam. Apakah itu yang akan kita pertaruhkan? Apakah itu yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat? Di mana tidak ada lagi kematian. Kematian telah diwujudkan dalam bentuk seekor kambing yang gemuk dan disembelih di situ. Tidak ada lagi kematian. Dan di akhirat kelak, saudaraku sekalian, hanya ada 2 tempat. Hanya ada 2 tempat. Tidak ada yang ketiga. Apakah kita surga atau kita waliyadzubillah neraka. Dan tidak ada kematian. Dalam siksaan neraka pun kita tidak mati. Kita berharap mati, tidak diberikan kematian. Kita disuruh merasakan azab Allah yang pedih itu. Allahu Akbar. Tidakkah kita merasa itu merupakan hal yang menjadikan kita
kembali kepada Quran dan Sunnah. Mumpung Allah masih berikan sehat. Mumpung Allah masih berikan waktu untuk kita hidup. Mari kita sprint. Menjelang garis finish ini, menjelang kematian kita ini, tidak ada kata pensiun. Yang ada justru semakin kita pacu kuda kehidupan kita menuju ke arah finish dengan kemenangan. Nabi telah memberikan banyak contoh tentang ini. Nabi mulai berperang di usia berapa? Nabi diangkat 40 tahun sebagai Nabi. Kemudian 13 tahun di Mekah. Itu sudah berapa? 53 tahun. Kemudian Nabi mulai berperang di tahun kedua Hijriah. Artinya usia Nabi 55 tahun. Justru usia di sini dianggap pensiun kurang lebih. Nabi mulai berperang. Allahu Akbar. Nabi mulai menjadi seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin negara, sebagai seorang yang ditakuti dan disegani oleh para musuh-musuh Islam dan menjadi uswah, contoh teladan bagi umat akhir zaman ini. Karena Nabi Muhammad SAW adalah khataman Nabi. Tidak ada Nabi dan Rasul setelah Nabi kita Muhammad SAW, dan tidak ada kitab suci lain setelah Al-Quran Al-Karim. Maka pedoman kita itu Al-Quran, As-Sunnah. Al-Quran, As-Sunnah. Nabi mengatakan, aku tinggalkan 2 wasiat. Yang dengannya, kalau kamu mengikuti, itu tidak akan binasa dan tersesat selamanya. Binasa bukan berarti tidak mati, bukan. Akan menjadi orang yang menderita dunia dan akhirat. Dan Nabi juga mengatakan, alaikum sunnati wa sunnata khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha ajul wana. Genggamlah ya, dan gigitlah dengan gigi geraham. Artinya apa? Kita disuruh untuk melakukan wasiat Nabi yang berupa sunnah Nabi dan sunnah para sahabatnya. Terutama khulafa'ur rasyidin. Sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya Utsman, sunnahnya Ali. Gigit dengan gigi gerahammu, kata Nabi. Artinya pegang erat-erat. Karena Nabi juga berkata, di akhir zaman Nabi, barang siapa yang melakukan sunnahku, itu sama seperti menggenggam bara api. Panas pasti, bahkan terkelupas, bahkan kita menjadi sangat sesuatu yang tidak menyamankan diri. Tapi kalau kita lepas, juga lepas sunnah. Islam datang dengan asing dan akan kembali asing. Dan berbahagialah al-ghuraba. Berbahagialah orang yang merasa diasingkan atau asing karena melakukan sunnahku, kata Nabi. Maka saudaraku yang saya cintai, tidak ada istilah pensiun dalam Islam. Tidak. Fa'idha faragta fansub wa ila rabbika farghab. Bahkan dalam surat Al-Jumu'ah juga dikatakan, setelah kalian melakukan sholat, bertebaranlah kalian di muka bumi. Carilah sebagian daripada rizki dan anugerahku. Tidak ada Allah mengatakan kemudian tidurlah kamu di rumahmu karena kamu sudah tua. Tidak. Jadi mari kita kobarkan semangat hidup kita. Semangat untuk sprint menuju garis finish. Menuju ajal kita yang tidak akan mundur ataupun maju sedetik pun. Kita berbekal. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal di kemudian hari. Dan penyesalan itu kerugian besar. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu Allah bersumpah dengan waktu. Waktu itu ciptaan Allah. Artinya betapa pentingnya waktu yang kita terbatas dengan waktu. Kita tidak tahu setelah ini apakah kita akan sampai garis finish. Nobody knows. Penuh dengan ketidakpastian dalam hidup ini. Lalu kita dalam ketidakpastian itu terlalaikan dengan dunia, betapa naif. Maka pensiun ini tidak ada dalam kamus Islam. Ya.
Dan sebagai akhir ya daripada tausiah kita pada sore hari ini. Nabi SAW, beliau itu maksum. Beliau itu dibebaskan dari dosa. Beliau itu dimaafkan segala kesalahan. Apa Nabi punya kesalahan? Punya. Beliau manusia biasa. Ya, abasa wa tawalla. Ya, surat Abasa ayat yang pertama. Wahai yang bermuka masam. Salah Nabi bermuka masam. Padahal saat itu sebagai manusia biasa tidak bisa juga disalahkan gitu ya. Tetapi yang demikian itu keliru. Ya, ada seorang yang buta, ya, ya, itu ingin mendapatkan ilmu karena dia tidak tahu Nabi sedang berhadapan dengan para pembesar Quraisy waktu itu ya. Tetapi Nabi bermuka masam karena seolah ini kan lagi kita ada tugas besar. Kok kamu ganggu gitu kira-kira ya. Tapi yang demikian itu tidak boleh. Nabi diingatkan. Dan tetapi kesalahan itu adalah dimaafkan. Demikian juga surat At-Tahrim, surat 66 ayat 1. Nabi ya mengharamkan minum madu untuk dirinya. Allah katakan tidak boleh kamu mengharamkan sesuatu yang aku halalkan. Namun demikian, itu adalah contoh bahwa Nabi adalah manusia biasa. Dan Nabi telah dimaafkan. Meskipun Nabi sudah dijamin masuk surga, dimaafkan segala kesalahannya. Ya. Tetapi apa yang Nabi lakukan? Nabi tetap melakukan ibadah. Ya. Tetap melakukan amalan-amalan saleh. Sampai dengan apa? Saat beliau melakukan sholat malam, sampai kakinya bengkak-bengkak dan ditegur oleh Aisyah, istri tercintanya. Wahai Rasulullah, untuk apa lagi? Sampai kakimu bengkak. Ya. Kamu melakukan amal saleh yang luar biasa. Bukankah kamu ini sudah ya, dijamin surga? Seorang nabi yang telah dihapuskan dosa dan kesalahannya. Apa jawaban Nabi? Tidakkah aku salah untuk menjadi hamba yang selalu bersyukur? Allah Akbar. Jawaban yang luar biasa. Jadi kita diberikan umur yang panjang. Diberikan kesempatan untuk bertaubat, untuk beramal soleh. Itu sebagai salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Nabi yang sudah seperti tadi kita deskripsikan. Sholat tahajudnya itu sampai kakinya bengkak. Kita tahajud enggak. Kalaupun tahajud hanya 2 rakaat ataupun ada yang lebih dari itu. Tapi saya kira kok tidak ada yang sampai seperti Nabi kakinya bengkak. Artinya apa? Kita terus dan terus melakukan amal saleh. Terus bergerak, terus berpikir, terus kobarkan semangat spirit of life. Jangan pernah merasa diri jompo. Jangan pernah merasa diri tua. Bukan berarti kita tidak lalu tidak ingat umur, bukan. Kita tetap ingat umur. Tetapi tetap kita isi sisa-sisa umur kita itu dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Ya. Min husni islam umala ya. Kata Nabi SAW, tanda kebaikan seorang muslim itu adalah tidak menyia-nyiakan waktu. Tidak melakukan sesuatu aktivitas yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Apakah itu di dunia, apalagi di akhirat. Demikian, aku qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Barakallahu fikum. Silakan Mas Saiful atau Mas Samsul untuk bisa ya membuka dialog soal jawab atau pertanyaan. Boleh di chat dan atau langsung dengan membuka mic. Silakan. Barakallahu fiik, Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan kalau ada yang bertanya, Mas Samsul atau Pak Saiful, Mas Bang Ipul. Baik, teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan ke Ustadz Salim. Silakan, boleh melalui chat atau langsung on mic. Silakan ya. Kita manfaatkan yang waktu sekitar 15 menit ini. Memang kita hanya 1 jam ya. Tapi semoga yang sedikit ini bisa menjadikan tambahan ilmu
yang insya Allah kita akan amalkan ke depannya untuk bisa mempertajam, untuk bisa lebih ya kita lebih jelas mungkin ya silakan atau ingin menambahkan juga tafadhol. Silakan ya Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian, silakan jangan disia-siakan ya waktu yang tersedia ini. Barakallahu fikum. Silakan. Kita masih tunggu ya Ustadz. Belum ada yang tanya. Mungkin dari Ana dulu aja kali ya Ustadz ya. Tafadhol, tafadhol. Ah, Ini Ustadz. Tadi sempat disinggung mengenai doa anak yang soleh ya Ustadz ya. ya, yang mendoakan ya, betul. Terus, Boleh minta nasihatnya Ustadz untuk mendapatkan anak yang soleh atau mendidik anak menjadi soleh itu ada kiat-kiat khususnya nggak Ustadz? baik. Pertanyaan yang luar biasa ya. Surat Luqman, surat 31 ayat 13. Apa yang pertama kali diajarkan kepada anak-anak kita? Ya bunayya. Nah ini Luqman. La tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Bayang. Luqman sebagai seorang yang soleh, yang ada nama suratnya dengan nama Luqman, surat ke-31, di dalam ayat ke-13, Luqman yang pertama kali ya, menasehati anaknya, ya bunayya. Ini panggilan yang mesra ya antara seorang ayah dengan anak. Lalu si anak juga, ya abadi. Itu yang mesra sekali hubungannya. Dari sisi ini saja Islam mengajarkan adab, ya, cara kita berkomunikasi dengan anak darah daging kita itu harus mesra. Ya. Tidak boleh dengan teriak-teriak, tidak boleh dengan sesuatu yang tidak ada adab di dalam. Islam sangat menganjurkan adab dalam komunikasi, apalagi antara seorang anak dengan bapaknya. Ya bunayya, la tusyrik billah. Jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Jadi apa yang pertama kali? Tauhid. Tauhid itu, saudaraku yang saya cintai karena Allah. Itu mengapa kita diciptakan Allah itu untuk tauhid. Dan dosa yang paling besar yang tidak mempunyai ampunan kalau dia tidak bertobat apa? Kufur. Dalam pengertian dia mensyirikatkan Allah. Syirik, ya, mensyirikatkan Allah. Itu dosa paling besar. Dan Allah murka dengan itu. Allah tidak ingin ada tandingan-tandingan selain diri. Kul huwallahu ahad. Allah sudah menyatakan dalam surat Al-Ikhlas. Dirinya, dia, beliau itu ahad. Maka kalau kita mensyarikatkan, menduakan Allah dengan tandingan-tandingan ataupun menyamakan, menyetarakan, apalagi melebihkan. Jelas sesuatu itu yang membuat Allah murka. Maka pertama kali yang kita ajarkan kepada anak kita, tauhid. Karena tauhid itu adalah foundation, fondasi, landasan. Kalau landasan, kita bikin rumah, hatta rumah itu bagus, mewah, kalau landasannya rapuh, landasannya itu lemah, itu mudah ya. Dengan angin sepoi-sepoi aja, runtuh bangunan. Kemewahan itu akan selesai. Tetapi kalau kokoh, ya meskipun sederhana, dia akan langgeng. Dia akan menjadi bangunan yang terus berdiri dengan tegak. Apapun bentuk tantangan. Apapun bentuk ya angin-angin yang bahkan topan sekalipun tidak akan merubah kekokohan itu. Maka tauhid. Ajarkan tauhid. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya syirik itu adalah kezoliman yang paling agung. Bayangkan. Jadi lawannya tauhid itu syirik. Ya, maka itu yang pertama. Kalau orang tauhidnya kuat, insya Allah selamat dunia akhirat. Mangkana akhirul kalam la ilaha illallah, apa kata Nabi? Dahalal jannah. Bayangkan tuh. Tauhid itu kalimat yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang akhir pembicaranya itu kalimat tauhid, la ilaha illallah, dahalal jannah kata Nabi. Bukankah itu yang kita inginkan? Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Apa syaratnya? Tauhid.
Maka kalimat tauhid, kalimat thayyibah ini harus dari kecil kita ajarkan. Bukan kita ajarkan, nah nanti kalau kamu udah besar, gitu ya, kamu ini harus punya uang banyak supaya nggak menderita. Itu sesuatu yang berbeda kehidupan dunia. Tapi katakanlah, dunia ini bukan tujuan. Tujuannya itu akhirat. Bagaimana Nabi Yakub alaihissalam, ya, mengajarkan kepada anak-anaknya. Ya, di dalamnya ada Nabi Yusuf, ada Bunyamin dan sebagainya. Ma ta'buduna min ba'di. Ya, itu. Ya. Di dalam surat Yusuf, bukan, dalam surat Al-Baqarah ayat 132 atau 133. Pada saat Nabi Yakub akan meninggal dunia, dikumpulkan anak-anak yang keluar dari ucapan seorang Nabi itu, ma ta'buduna min ba'di. Kalau aku nanti meninggal, apa yang akan kamu sembah? Bukan apa yang akan kamu makan. Ma ta'kuluna min ba'di. Kalau aku mati nanti kamu makan apa, nak? Bukan. Allah telah menetapkan rezeki anak-anak kita. Yang harus kita risaukan, yang harus kita galaukan itu, kalau anak-anak kita itu tidak bertauhid. Itu yang harus kita galau. Bukan anak kita akan mati kelaparan. Tidak mungkin. Allah menjamin. Selama dia berusaha, ya. Selama dia berikhtiar. Allah jamin. Yang tadi saya bacakan ayatnya surat 11, ayat 6. Jadi demikian Bang Ipul, ya. Lakukanlah pendidikan tauhid itu di awal. Dan sampai kita mati. Karena kalimat la ilaha illallah ini kunci surga. Seperti tadi dikatakan. Dan kalau kita, ya, mempunyai keyakinan kuat dengan tauhid, perjalanan hidup ini kita tahu jalan pulang, kasarnya gitu ya. Seberapapun belak-belok kita, tapi kalau tauhid kita itu kuat, insya Allah kita tahu jalan pulang. Karena kita ini dididik oleh kalimat-kalimat thayyibah dan akan dikawal oleh malaikat-malaikat yang juga akan menyelamatkan kita. Kenapa? Kalimat ini menyebabkan kita, kata Allah dalam surat Al-Fusilat, ya, dalam surat 41 ayat 30, barang siapa yang mengatakan aku beriman dan lalu istiqomah di atasnya, maka, ya, akan turun malaikat dan akan menyampaikan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kamu tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih. Dan Allah telah memberikan kabar gembira sesuai janjinya. Kalimat tauhid ini akan mengantarkan kalian ke dalam surga Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Hidup ini pasti dipenuhi dengan takut dan sedih, takut dan sedih. Sedih akan sesuatu masa lalu yang telah berjalan dan kita tidak mendapatkan apa-apa yang sesuai dengan ekspektasi kita. Takut kepada apa-apa yang belum kita lalui dan kemungkinan kita pun tidak mendapatkan apa-apa. Atau banyak ketidakpastian. Itu tidak menjadikan sesuatu yang harus menjadi kegalauan kita. Itu manusia pasti akan mengalami hal seperti itu. Dan yang menyelamatkan kita adalah tauhid. Demikian, Mas Saiful. Silakan, masih ada 5 menit. Jazakallah khair Ustaz. Kita ke kolom chat Ustaz, ada pertanyaan dari Fadilah Sofi. Ya. Yang pertama, Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Semoga Allah Amin. senantiasa menjaga antum dan keluarga. Amin. Mohon nasihatnya agar tidak overthinking serta keutamaan yang akan didapatkan ketika kita senantiasa mengedepankan husnuzon. Jazakallah khair. Oh iya, barakallahu fiki, ya, barakallahu fiki pada Ustaz ini. Karena memang, ya, tadi kita sudah jelaskan, kita manusia biasa, Abdullah, ya, kita ini hamba Allah. Dan ternyata status sebagai hamba Allah ini derajat yang paling tinggi, ya. Kenapa? Memang kita diciptakan untuk menghamba. Maka kita hambanya Allah. Jangan kita merasa hamba itu jelek, kecuali memang kalau bukan kepada hambanya Allah. Tapi sebagai hamba Allah itu derajat yang tertinggi. Kita mengabdi, menghamba kepada Allah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepadamu aku menghamba ya Allah. Dan hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Jadi bagaimana supaya tidak overthinking? Kembali kepada tauhid. Karena dengan tauhid itu kita mengimani bahwa hidup ini 50.000 tahun sebelum penciptaan alam semesta ini Allah telah tetapkan maktub fil lauhil mahfuz. Sawat gitu. Pasti yang akan terjadi pasti datang. Pasti yang tidak akan terjadi pasti tidak akan datang. Itu keimanan. Jadi kalau kita saat ini sedang dapat musibah, ya memang sudah saatnya kita dapat musibah. Dan setiap kita pasti akan mendapatkan ujian. Apakah itu namanya problem, masalah, apakah itu namanya ujian, musibah, apapun itu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita merasa diri kita sedih, galau, takut, dan sebagainya. Oleh karena dengan keyakinan bahwa Allah itu pasti akan memilihkan yang terbaik untuk kita. Al-khair khirat Allah. Ketetapan Allah itu yang mungkin bisa jadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi yakinilah, Allah lebih sayang kepada kita daripada kita sendiri terhadap diri kita. Nabi yang mengatakan seperti itu. Bahkan seorang ibu itu kan sayang kepada anaknya luar biasa. Bahkan dia mengorbankan nyawanya. Dan Allah lebih sayang daripada ibu itu kepada diri-diri kita. Maka ketetapan Allah tidak mungkin itu akan menzolimi diri kita. Tidak mungkin. Justru sebaliknya. Bisa jadi, nah ini, surat Al-Baqarah ya, surat 2 ayat 216. Bisa jadi atau boleh jadi, apa yang kita tidak sukai itu, yang menimpa diri kita dan kita tidak suka itu justru baik untukmu, kata Allah. Sebaliknya, apa yang kita gandrungi, kita cintai, dan kita selalu kejar sewaktu kita masih ada kesempatan agar kita mendapatkan kesuksesan dalam pengertian ekspektasi hawa nafsu kita terpenuhi, itu belum tentu baik untukmu. Apa akhir daripada itu? Aku maha tahu. Aku paling tahu tentang apa. Karena engkau ciptaanku, kata Allah. Dan kalian, ya, kalian itu tidak tahu apa-apa. Maka jangan kalian sok tahu. Ya, jangan kalian menebak-nebak diri kalian sendiri. Tawakal kepada Allah. Sandarkanlah diri kita hanya dan hanya kepada Allah. Dengan satu asumsi bahwa pastilah ketetapan Allah yang terbaik untuk kita. Pasti. Saat ini kita sedang ada di bawah. Besok mungkin ada di samping. Besok ada di atas. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Aku pergilirkan, kata Allah, nasib suatu kaum dan individu manusia itu dari satu tempat ke tempat lain. Dan itu adalah sesuatu yang memang keniscayaan dalam hidup. Bukankah setiap kita pasti akan mengalami yang namanya perubahan? Yang pasti dalam kehidupan kita adalah perubahan. Maka bersiaplah diri untuk mengalami apapun yang Allah telah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan itu tidak mungkin kita hindari. Itu yang namanya takdir. Maka untuk apa kita overthinking? Untuk apa kita cemas? Kalau kita punya keimanan yang kuat, kalaupun sampai kepada kita takdir, sudah. Makanya hanya 2 kalimat yang keucap dari Nabi SAW kita dianjurkan. Kalau ada yang sesuatu yang tidak suka atau ada yang musibah, ujian yang kita semoga kita mengalaminya dengan baik dan dapat mengatasinya apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Nabi menganjurkan kita selalu bersyukur. Diawali dengan kalimat Alhamdulillah. Segala puji. Kenapa? Karena memang Allah itu menetapkan sesuatu pasti sesuai dengan yang terbaik bagi kita. Ya. Kemudian, kalau kita mendapatkan kebaikan, Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus shalihat. Kita yakin bahwa yang diberikan Allah nikmat ini adalah juga menjadikan yang lain-lainnya juga terkumpul dalam kebaikan. Wallahu a'lam. Silakan kalau masih ada lagi. Silakan, masih ada 2-3 menit. Ya Ustadz, masih ada pertanyaan lanjutan Ustadz. Silakan. Fadilah Sofi kembali bertanya kaitannya dengan tauhid yang tadi Ustadz sampaikan. Bagaimana cara kita menjawab pertanyaan anak usia 12 tahun ketika dia bertanya, kita semua diciptakan Allah. Tapi siapa yang menciptakan Allah?
Sebab dengan jawaban bahwa Allah yang menciptakan, maka dia ialah Rob kita yang wajib kita sembah. Tapi Iya, itu belum cukup memuaskan untuknya dan masih merasa bingung Ustadz. iya. Tidak semua apa yang kita sampaikan sebagai proses dakwah pendidikan kepada anak itu bisa diterima sekaligus. Itu sebuah proses pendidikan itu take time. Ya. Artinya kita pun tidak harus memaksakan diri bisa sampai ke kepala anak-anak itu. Tetapi kita memberikan contoh bagaimana para sahabat, bagaimana Nabi mengajarkan, bagaimana Quran dan Sunnah dengan pemahaman generasi terbaik umat ini, salafus saleh itu yang mengajarkan anak saya. Bukan tidak mungkin ya seorang anak mengatakan begitu. Kita diciptakan Allah, Allah yang menciptakan siapa? Kita ajarkan, meskipun mungkin belum tertangkap oleh logika mereka. Kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Itu deskripsi tentang Allah. Kalau Allah tidak mengatakan itu, kita pun tidak pernah tahu siapa Allah itu. Lalu kita jelaskan sekemampuan kita. Aina, pertanyaanmu itu bagus ya. Tetapi kamu harus tahu, zat yang kamu tanyakan itu begini loh. Ada di dalam surat Al-Ikhlas misalnya seperti itu. Allah sendiri yang mengatakan tentang dirinya. Bahwa aku ini ahad, esa. Allahus somad. Tempat bergantung semua makhluk. Apakah itu namanya manusia, apakah itu binatang, tumbuhan, semua. Termasuk benda mati. Semua alam semesta raya ini. Kamu lihat, nah, itu ada bintang, ada bulan. Semuanya itu makhluk Allah. Dan mereka semua bergantung minta pertolongan kepada Allah. La quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Ya, Allah sobat. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Artinya tidak ada. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamainya. Nah, artinya termasuk bahwa Allah itu bukan diciptakan. Karena kalau urusan cipta menciptakan itu urusan makhluk. Dan Allah itu al-khaliq yang menciptakan, tidak diciptakan. Ya mungkin saat itu masih belum sampai kepada, tapi ajarkan saja. Karena tidak semua bisa 100% diserap pada saat anak-anak itu ya masih di usia yang memang belum saatnya. Tapi tidak mengapa. Ya, nanti suatu ketika pun dia akan mampu mencerna itu. Itu salah satu yang saya ketahui ya. Ya, mungkin ada cara lain ya, yang saya belum mengetahui, tetapi itu yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Silakan Mas Saiful. Oh, Ustadz. Ada lagi Ada yang satu dalam lagi. kolom chat ada? Enggak, kayaknya masih ada ya? Enggak. Ada satu lagi Ustadz dari Ya, terakhir ya, Muhammad. terakhir ya. Bagaimana Islam memaknai pensiun dalam tanda kutip? Apakah berhenti dari pekerjaan dunia atau justru berganti ladang amal? Ya, Bagaimana contoh sahabat atau ulama terdahulu yang tetap berkarya di usia senja? ya. Tadi saya sudah katakan tidak ada istilah pensiun dalam pengertian berhenti bekerja dalam Islam. No. Justru kita semakin dekat dengan garis finish. Kalau kita sprint lari, seolah-olah kita semua daya upaya tenaga kita keluarkan untuk mencapai garis finish menjadi pemenang. Dalam artian pemenang adalah memenuhi apa yang menjadi apa namanya persyaratan takwa, ya. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Hanya orang yang bertakwa saja yang mulia di sisi Allah. Bukan orang yang kaya, bukan orang yang jabatannya tinggi, bukan. Tapi takwa. Maka bagaimana kita ya konsentrasi untuk mengerahkan segala daya upaya, resources, ya, sumber daya kita yang kita miliki, hartakah, pemikirankah, jabatankah, untuk kemaslahatan itu. Jadi tidak ada istilah, tadi kan judul kita juga tidak ada istilah pensiun dalam Islam. Tapi kalau pengertian awam atau pengertian umum yang memang itu aturan, ya, ya kita tidak mengapa, itu bagian daripada kehidupan manusia yang sesama manusia. Tetapi kalau Islam itu tidak ada faidah faragta fansab wa ila rabbika farghab. Surat Al-Jumu'ah juga begitu, fantasiru fil ard. Setelah kalian sholat Jumat, fantasiru fil ard. Dan banyak-banyaklah mengingat Allah. Untuk apa? Mencari. Mencari kan ikhtiar. Mencari apa? Mencari karunia api, termasuk rezeki di dalamnya.
Jadi kalau kita memang sudah tentu sesuai dengan kemampuan. Ya. Memang tidak dipungkiri seorang yang sudah berumur lansia, pasti akan berkurang tenaganya, apanya. Tapi bukan berarti berhenti untuk melakukan amal soleh. Tidak. Justru kita semakin besar. Kan banyak ladang amal itu. Banyak ladang amal. Jadi jangan dimaknai sempit pensiun itu berhenti bekerja. Justru pensiun itu memberi kesempatan lebih banyak. Ya, karena tidak lagi dikejar-kejar dengan deadline, tidak lagi dikejar-kejar dengan waktu harus masuk jam 8, pulang jam 5, macet dia. Kita bisa di masjid, kita bisa berpikir menulis, kita bisa mengajar, kita bisa melakukan amal soleh yang berpuasakah itu. Semua bisa terbuka luas. Dan semuanya kita lakukan demi membekali diri kita menghadapi al-maut. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah dalam pengertian Allah itu sampai mati. Dan mati itu baru awal dari sebuah perjalanan panjang yang kita tidak tahu kapan itu akan kita hadapi. Banyak ujian setelah kematian. Termasuk kita di padang mahsyar, kata Nabi, 50.000 tahun kita akan berdiri. Dan itu semua orang minta segera diadili, segera diadili. Allahu Akbar. Ya, aku qauli hada wastaghfirullah li wa lakum. Sudah jam 5 lewat ya. Mohon dimaafkan ya. Dan mari kita berdoa sama-sama semoga Allah tetap memberikan kesempatan kita dalam keadaan sehat untuk mengkaji ilmu-ilmunya ya dalam majelis ilmu yang kita cintai ini. Dan kalaupun ada hal-hal yang salah, keliru dan memang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan dan saya beristighfar kepada Allah ya memang kekurangan ilmu, keterbatasan pengetahuan. Dan kalaupun ada yang benar, pasti datangnya dari Allah dan Rasul. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Saiful.